Hai semua, berikut ini beberapa fitur-fitur tersembunyi atau fitur rahasia yang ada di HP Samsung. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai agar teman-teman juga bisa mengetahui fitur-fitur yang mungkin belum teman-teman ketahui. Oke, langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama. Nah, fitur yang pertama adalah menyembunyikan aplikasi. Nah, jadi teman-teman bisa menyembunyikan aplikasi yang kalian anggap aplikasi itu tidak untuk dilihat atau diakses oleh orang lain atau orang terdekat kalian ya. Nah, caranya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan, lalu kita keluar dulu. Nah, kita cari aplikasi yang ingin kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, saya contohkan ya, ini galeri. Nah, kemudian kita klik dan tahan ataupun ciutkan dua jari juga bisa. Kemudian pilih pengaturan, lalu pilih sembunyikan aplikasi. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih aplikasi yang ingin kalian sembunyikan. Nah, di sini saya contohkan dengan aplikasi galeri. Lalu kita klik selesai. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang aplikasinya sudah menghilang ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk mencarinya atau mengaksesnya kembali, teman-teman bisa melalui Play Store. Di situ kalian tulis aja, nanti kalian cari aplikasi yang kalian sembunyikan, ataupun masuk ke pengaturan juga bisa. Kalian pilih aplikasi, kemudian di sini kalian cari nama aplikasi yang kalian sembunyikan. Nah, di sini saya tulis tadi galeri ya, kita pilih. Nah, kalau kalian ingin membuka aplikasinya, kalian pilih buka di bagian pojok kanan bawah, pojok kiri bawah ya. Nah, seperti itu untuk cara menyembunyikan aplikasi dan membukanya. Nah, kalau kalian ingin mengembalikannya, kalian tinggal masuk lagi di bagian pengaturan yang tadi. Nah, kalian pilih di bagian sembunyikan aplikasi, di sini kalian klik, kemudian klik selesai. Nah, biasanya dia berpindah di bagian ini. Kita geser aja. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke fitur selanjutnya adalah yang namanya layar belah atau split screen ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang suka multitasking, misalnya kalian dengar lagu atau musik di YouTube sambil chattingan di WhatsApp, sangat bisa sekali ya. Nah, caranya cukup mudah sekali, teman-teman tinggal klik atau buka salah satu aplikasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohkan Instagram. Nah, di sini kemudian teman-teman silahkan klik di bagian tombol recent app, lalu klik pada logo aplikasinya, kemudian pilih dalam tampilan layar terpisah. Nah, sekarang sudah terpisah menjadi dua untuk layarnya. Nah, kemudian teman-teman silakan buka aplikasi kedua ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa di sini misalnya kalian sambil lihat Instagram, kemudian sambil dengar musik atau nonton di YouTube ya, bisa sekali. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah untuk posisinya ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa ubah ke atas atau ke bawah. Nah, untuk cara menutupnya kalian bisa klik tombol kembali dua kali, ataupun kalian usap ke bawah seperti ini juga bisa, ataupun usap ke atas juga bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah tekan tombol power dua kali. Nah, jadi tekan tombol power dua kali ini bisa menampilkan aplikasi yang kita pilih. Nah, jadi bisa dibuat shortcut atau pintasan cepat ya, teman-teman ya. Misalnya untuk membuka aplikasi yang kalian sukai atau sering kalian akses. Nah, di sini saya setting ke WhatsApp ya. Biasanya itu kalau pertama kali itu akan membuka kamera. Nah, cara settingnya kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian pilih di bagian fitur lanjutan, kemudian tombol samping, kemudian di sini kalian bisa pilih. Nah, biasanya buka cepat kamera. Kemudian ini kalian juga bisa pilih aplikasi apa yang ingin kalian butuhkan ya. Nah, sekarang kita coba klik dua kali. Nah, akan membuka aplikasi yang kalian setting ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah bisa cloning aplikasi atau menggandakan aplikasi ya, teman-teman ya. Nah, caranya cukup mudah, teman-teman bisa masuk ke pengaturan, lalu kalian silahkan gulir ke bawah. Kemudian teman-teman pilih di bagian fitur lanjutan, kemudian kalian gulir ke bawah lagi, kemudian pilih dual messenger. Nah, di sini memang tidak semua aplikasi bisa kita gandakan, hanya aplikasi-aplikasi yang tertentu saja atau aplikasi yang mendukung saja yang muncul atau bisa digandakan ya, teman-teman ya. Dan biasanya aplikasi yang didukung akan muncul di sini, itu biasanya berupa aplikasi-aplikasi berkirim pesan seperti WhatsApp, Facebook, Telegram dan lainnya. Teman-teman silahkan download aja aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kalau muncul di sini itu artinya bisa digandakan. Nah, caranya cukup mudah, kalian tinggal klik di sini, aktifkan, kemudian klik install. Maka nanti aplikasinya akan digandakan ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk aplikasi hasil gandanya, kemudian yang aslinya di bagian yang ini ya. Nah, untuk aplikasi gandanya itu ada logo ya, teman-teman ya.
Nah, teman-teman silahkan coba, itu teman-teman bisa menggandakan aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan ya. Jadi nggak perlu harus menggunakan HP yang lainnya lagi. Misalnya kalian ingin 2 WhatsApp di HP kalian, sangat bisa sekali. Oke, sekarang kita lanjut untuk fitur selanjutnya. Di sini saya coba ketuk 2 kali di bagian tombol home. Nah, maka akan menampilkan mode satu tangan ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan pada saat teman-teman sedang berkendara atau sedang menyetir ya. Jadi dengan satu tangan aja kita sangat mudah sekali menggunakan HP kita. Nah, seperti ini. Biasanya kan HP-nya kan lumayan lebar ya. Jadi kalau layarnya full itu agak susah kita menggapai di bagian yang atas. Jadi bisa memanfaatkan fitur satu tangan ini ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur juga posisinya. Nah, di sini untuk cara mengaktifkannya cukup mudah sekali. Teman-teman masuk ke pengaturan, lalu tulis saja di sini mode satu. Nah, ini dia mode satu tangan. Nah, kalian aktifkan aja di sini ya. Nah, kalian aktifkan lalu klik OK. Nah, jadi tinggal klik aja di bagian gini, itu sudah muncul yang namanya mode satu tangan ya. Kalau kalian mau kembali atau back, kalian tinggal ketuk 2 kali juga. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, yaitu adalah RAM virtual atau RAM plus. Nah, di HP Samsung kali ini itu ada fitur ini ya, teman-teman ya. Nah, rata-rata sekarang fitur ini sudah banyak sekali di HP Samsung. Nah, jadi teman-teman bisa menambah RAM di HP kalian ya. Biasanya di setiap HP itu beda-beda untuk penambahan RAM-nya. Jadi apabila kalian ingin meningkatkan performa HP kalian, itu teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya RAM plus. Nah, caranya cukup mudah. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya perawatan perangkat ya. Nah, kita klik di bagian perawatan perangkat, lalu pilih memori. Nah, di bagian bawah ada yang namanya RAM plus. Kalian klik aja, kemudian kalian pilih RAM yang ingin kalian tambah. Nah, nanti di sini akan muncul mulai ulang ya. Nah, mulai ulang kalian klik 1 kali di bagian mulai ulang, nanti HP kalian akan di restart dan RAM-nya akan bertambah sesuai dengan yang teman-teman pilih. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah menyembunyikan file ataupun folder ya. Nah, kalian masuk ke file saya. Nah, di sini kalian pilih penyimpanan internal. Nah, di sini teman-teman silahkan buat satu folder. Nah, apabila kalian ingin menyembunyikan file baik berupa foto, video atau lainnya, teman-teman bisa langsung buat satu folder baru. Nah, di sini kita buat nama. Kemudian di awalannya kita tambahkan titik ya, seperti ini. Titik di awal, kemudian buat namanya, kemudian klik membuat. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa pindahkan file berupa foto ataupun video ke dalam ini. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke bagian titik 3 ini, kemudian pilih pengaturan, lalu yang ini kalian nonaktifkan, tampilkan file sistem tersembunyi. Nah, maka dia akan menghilang ya, teman-teman ya. Nah, sudah tidak ada. Nah, kalau kita aktifkan lagi, itu akan muncul ya. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman bisa menyembunyikan file-file ke dalam folder yang kalian buat namanya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk fitur yang terakhir adalah kode dial rahasia. Nah, mungkin kode dial ini jarang diketahui. Apabila teman-teman ingin mencobanya, bisa sekali ya. Nah, kode dialnya adalah seperti ini, bintang pagar 0 bintang pagar. Nah, di sini teman-teman bisa cek sensor HP kalian ya. Misalnya di sini saya contohkan ingin cek di bagian touch screen-nya. Nah, ini biasanya kalau orang mau beli HP baru atau beli HP second, biasanya dia bisa cek di bagian ini, lihat LCD atau touch screen-nya apakah berfungsi dengan baik atau tidak ya. Nah, di sini kalian silahkan coret-coret aja. Nah, kalau selesai itu artinya aman ya. Nah, kalau ini kalian usap seperti ini, kalian coret-coret, ini berwarna hijau, itu artinya berfungsi dengan baik. Kalau tidak bisa, itu artinya ada bagian yang rusak ya, teman-teman ya. Nah, kita penuhkan, baru akan bisa keluar atau kembali ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini masih banyak yang lainnya, teman-teman silakan coba aja. Nah, di sini banyak yang lainnya, teman-teman bisa coba sendiri ya, teman-teman ya. Nah, untuk keluar dari sini kalian tinggal klik tombol kembali sebanyak 2 kali.
Oke teman-teman, itu saja untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.